kita jumpa lagi dalam video pembelajaran kita hari ini. Sesuai dengan video pembelajaran kita masih di buku 3F, energi dan perubahannya. Nah, tapi kita sudah masuk subtema 4, penghematan energi. Dan hari ini pembelajaran 3 sampai 4. Baik, coba buka di halamannya 134. Nah, 134 ini ada 4 pertanyaan yang akan kita bahas dalam video kali ini. Tetapi jangan lupa anak-anak akan mencari jawabannya di halaman 133. Ya, yaitu dengan ceritanya yang berjudul memakai energi listrik dengan bijak. Nah, anak-anak bisa membaca dulu ceritanya, lalu nanti kita akan membahasnya. Nah, berbicara tentang bijak, memakai energi listrik dengan bijak. Nah, kita memiliki hak untuk memanfaatkan energi listrik sesuai dengan keperluan. Namun, kita juga harus bijak untuk memanfaatkan energi listrik karena itu kewajiban kita. Ya. Nah, apakah dengan begitu kita telah melakukan pemborosan? Tentunya tidak. Nah, kita memiliki hak untuk memanfaatkan energi, tetapi kita juga memiliki kewajiban untuk memakainya dengan bijak atau memanfaatkan energi listrik dengan bijak. Contohnya, saat pulang sekolah udara terasa panas. Nah, kita boleh menggunakan kipas angin atau pendingin ruangan. Akan tetapi, setelah tubuh kembali segar, hendaknya kita mematikan peralatan tersebut. Hal tersebut sama dengan kita mematikan lampu saat matahari telah terbit, ya. Nah, oleh karena itu, selalu ingat, pergunakanlah energi listrik dengan bijak. Gunakan seperlunya, janganlah berlebihan. Dengan begitu, kita telah menghemat atau kita telah berhemat dalam penggunaan energi. Baik, kita akan menjawab halaman 134, ada 4 pertanyaan yang akan kita jawab bersama. Halaman 134. Nomor 1. Apakah energi yang paling banyak kita gunakan sehari-hari? Nomor 1 jawabannya energi yang paling banyak kita gunakan sehari-hari adalah energi listrik. Itu nomor 1 ya. Untuk nomor 2. Apa yang dimaksud dengan boros menggunakan energi listrik? Nah, boros menggunakan energi listrik maksudnya adalah saat kita memakai energi listrik yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau keperluan kita. Itu ya, jadi saat kita menggunakan energi listrik yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau keperluan kita. Nah, itu kita sudah boros. Nomor 3, bagaimana sikap kita dalam menggunakan energi listrik? Nah, ini dia sikap kita. Sikap kita dalam menggunakan energi listrik adalah bersikap bijak dalam memanfaatkan energi listrik. Jadi kita harus bijak ya. Dan yang terakhir nomor 4, jelaskan maksud dari bijak menggunakan energi listrik. Nah, bijak menggunakan energi listrik maksudnya menggunakan listrik seperlunya, jangan berlebihan. Gitu ya. Jadi kita harus menggunakan listrik itu seperlunya saja, tidak boleh sampai berlebihan. Baik, nah ayo jawab, kita sudah bahas. Lalu anak-anak ketika membuka halaman 134, itu anak-anak akan melihat, kita akan membuat sebuah alat pengganti. Nah, kalau kita kepanasan kan kita pasti akan menggunakan kipas angin listrik. Nah, atau kipas angin yang biasa. Nah, kita dapat membuatnya dari benda-benda yang dapat kita jumpai di sekitar kita loh. Bentuknya juga unik, yaitu membuat kipas angin. Halaman 134 sampai 135. Anak-anak akan melihat alat dan bahan, lalu anak-anak akan melihat bagaimana cara membuatnya. Nah, ini dia ya. Di halaman 133 sampai 134 sampai 135. Nah, tugas untuk hari ini yang pertama, anak-anak membuat kipas angin ini tapi dalam bentuk video dari awal pembuatannya sampai selesai. Nah, ya, jadi tapi videonya itu boleh dipotong-potong. Jadi misalnya
waktu mau lipat-lipat kertasnya, alat dan bahannya dulu, baru waktu lipat kertasnya itu boleh dipotong-potong sampai dia selesai jadi kipas gitu ya. Lalu setelah jadi juga difotokan. Jadi video dan fotonya kirim ke classroom. Jadi fotonya nanti sama anak-anak ya, difoto hasil kipas anginnya. Oke? Oke. Baik. Nah, setelah kita membuat kipas dari origami yang dibuat, maka kita akan melihat kertas origami yang kita perlukan itu kan banyak ukurannya. Nah, karena berukuran sisi itu yang sama, maka kertas itu juga berbentuk buju sangkar. Nah, ya. Nah, kita akan menghitung kotak-kotak untuk menentukan luas bangunan. Nah, kira-kira kalau gambarnya seperti ini, bagaimana sih cara menghitung luas bangunannya? Nah, kita hitung dulu isi kotak-kotaknya. Nah, ya, kita hitung berapa sih isinya. Kita tulis dari angka 1 sampai terakhir kotak tersebut. Nah, kalau gambar ini itu berarti luas bangun tersebut adalah 30 kotak satuan gitu ya. 30 kotak persegi satuan. Nah, kita mau lihat nih halaman 137. Nah, ya. Halaman 137 ada ayo berlatih. Nah, kita mau hitung dulu nih. Ayo berlatih. Hitung luas bangun berikut. Nah, ada bangun A. Nah, berapa itu? Nah, dihitung ya. Jadi luas bangun A adalah 18 kotak. Kalau B, coba dihitung. B ada berapa kotak di situ? Ayo, berapa? Hitung benar-benar ya. Oke. Jadi luas bangun B itu adalah 22 kotak persegi. Ayo, tadi benar atau enggak? Lalu kita lanjut ke yang bagian C. Kira-kira C itu ada berapa kotak ya luasnya ya? Ya, bagian C itu 14 kotak persegi. Lalu lanjutkan ke bagian D. Kira-kira kotaknya ada berapa itu? Coba dihitung, agak banyak ya. Hitungnya pelan-pelan. Berapa kotak persegi? Ya, untuk bagian D ada 39 kotak persegi. Dan yang terakhir bagian E. 26 kotak persegi. Jadi, nanti anak-anak tulis ya nomornya di dalam kotak tersebut seperti contoh yang tadi sudah Miss infokan yang seperti ini. Nah, jadi luas bangunan adalah 30 persegi satuan. Tetapi angka-angka di dalam bangunan itu ditulis 1, 2 sampai berapa terakhir kotak itu. Ya. Nah, jadinya juga dibuat ya. Jadi luasnya berapa kotak persegi. Selain ditulis di dalam bangunannya. Oke ya, mengerti untuk soal ini ya. Nah, kita juga masuk ke halaman 138. Di halaman 138, di sini ada tentang ajakan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan ajakan? Kalimat ajakan. Kalimat ajakan adalah kalimat yang meminta untuk turut serta melakukan sesuatu. Cirinya menggunakan kata yo, ayo, mari, dan sebagainya. Nah, ini dia ya. Nah, contoh kalimat ajakan apa saja sih? Ini dia. Yang pertama, ayo kita berangkat sekarang, Bella. Nah, ini bisa kita lihat di cerita halaman 138. Di halaman 138 dengan judul menghemat energi, di sini ada kata ajakan yang bisa kita lihat, kalimat ajakan. Yang nomor 2, mari kita menghemat energi di rumah. Ya, menghemat energi. Lalu yang ketiga, mari kita belajar kelompok bersama-sama. Ya, ini bisa anak-anak tambahkan lagi. Jadi,
Nah, 4, marilah kita budayakan membaca di mana saja. Jadi yang kata-kata ini ada di sini ada 4. Anak-anak bisa tulis di halaman 139. Ayo menulis. Ya. Ayo menulis halaman 139. Nah, jadi anak-anak bisa menulisnya di 139 ada 5 kalimat ajakan. Ya. Dan yang kelima, mari kita kumpulkan dana untuk membantu para korban bencana banjir dan longsor. Oke. Nah, bisa ditulis ya di Ayo Menulis halaman 139. Baik. Nah, ini juga merupakan contoh dalam kalimat ajakan yang anak-anak bisa lihat. Ya. Ayo kita belajar menari, atau lagi mari kita menari bersama-sama, atau masih banyak lagi kalimat ajakan yang bisa kita buat. Oke. Lalu kita lihat di halaman 140. Di halaman 140 ada tentang minyak bumi ceritanya. Ada apa dengan minyak bumi? Nah, energi sangat dibutuhkan oleh manusia. Energi berasal dari berbagai sumber energi. Salah satunya adalah minyak bumi yang diolah menjadi bahan bakar. Nah, minyak bumi diolah menjadi bahan bakar yang berguna dalam kehidupan. Beberapa bahan bakar hasil olahan minyak bumi itu adalah gas LPG, bensin, dan solar. Ingat, gas LPG itu digunakan untuk bahan bakar memasak ya. Sedangkan bensin, bahan bakar kendaraan bermotor. Dan solar itu digunakan untuk bahan bakar truk, bus, dan mesin pabrik. Minyak bumi itu merupakan sumber energi yang terbatas dan tidak dapat diperbaharui. Nah, proses terbentuknya minyak bumi itu sangat lama. Butuh waktu jutaan tahun, sedangkan kegunaan dan pemakaiannya sangat banyak. Jika minyak bumi terus-menerus dipakai tanpa dilakukan penghematan, maka persediaan minyak bumi akan cepat habis. Akibatnya, bahan bakar olahan minyak bumi akan sulit diperoleh. Ya. Nah, energi minyak bumi itu merupakan salah satu sumber daya alam yang penting loh. Setiap warga negara berhak memperoleh dan menggunakan energi bumi, minyak bumi dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, persediaan minyak bumi harus dijaga dengan cara menggunakan bahan bakar dengan bijak dan hemat. Nah, sudah menjadi kewajiban setiap warga negara ya untuk menggunakan bahan bakar dengan bijak dan hemat. Lalu, bagaimana sih caranya agar kita bisa hemat minyak bumi? Nah, cara menghemat penggunaan bahan bakar, yaitu untuk menghemat minyak bumi adalah 1. Kurangi penggunaan kendaraan bermotor. Berjalan kakilah jika jaraknya dekat. Kedua, menggunakan kendaraan ramah lingkungan. Misalnya sepeda. Yang ketiga, membiasakan menggunakan kendaraan umum daripada kendaraan pribadi. Oke ya. Baik, kita masuk ke Ayo Jawab halaman 141. Ya, halaman 141, ayo jawab. Nomor 1, apakah hak setiap warga negara terhadap energi minyak bumi? Setiap warga negara berhak memperoleh dan menggunakan energi minyak bumi dalam kehidupan sehari-hari. Itu nomor 1 ya. Nomor 2, apakah kewajiban setiap warga negara terhadap energi minyak bumi? Kewajibannya adalah menggunakan bahan bakar dengan bijak dan hemat. Kewajibannya adalah menggunakan bahan bakar dengan bijak dan hemat. Nomor 3, sebutkan pemanfaatan hasil olahan minyak bumi dalam kehidupan sehari-hari. Pemanfaatannya diolah menjadi bahan bakar yang berguna dalam kehidupan. Untuk nomor 4, sebutkan beberapa cara menghemat penggunaan bahan bakar dari olahan minyak bumi. Ini dia ya. Ada 3 cara menghematnya. Nanti bisa dicatat, disalin di halaman 141. Jika tidak muat, boleh nanti jawabannya di notebook. Oke? Nah,
Menghemat pemakaian energi itu merupakan salah satu kewajiban kita loh. Contohnya, kewajiban kita yang lain yaitu menjaga kesehatan tubuh. Jika tubuh sakit, tentu kegiatan yang kita lakukan itu akan menjadi terhambat. Oleh karena itu, ada pepatah yang mengatakan, lebih baik menjaga daripada mengobati. Menjaga kesehatan tubuh dapat dilakukan dengan berolahraga secara rutin. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kan kita udah belajar tuh gerakan awal senam berirama. Kali ini kita akan berlatih melakukan gerakan inti dari senam irama. Coba lihat di halaman 142 sampai 143. Nah, di sini ya, gerakan intinya ada 5. Bisa anak-anak lihat, oke? Dan ini juga akan anak-anak lebih perdalam ketika ada jam PE. Oke ya. Halaman 142 dan 143. Oke. Video pembelajaran kita sampai di sini untuk pembelajaran 3 sampai 4. Sampai jumpa dalam video selanjutnya. Bye bye.